Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan jenis-jenis proses penyusunan rencana dan strategi dalam PT Petrokimia. Anggota kelompok kami, pertama ada Mustami Faridatul Khairo, 3 digit terakhir 022, Arya Adison Nurwanto, 3 digit terakhir 024, Iga Tania Pangestu, 3 digit terakhir 025. Pertama, perencanaan kebutuhan bahan baku. Proses ini melibatkan peramalan permintaan bahan baku untuk produksi pupuk, seperti pupuk jenis urea. Metode yang digunakan termasuk Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA untuk meramalkan kebutuhan material berdasarkan data penjualan sebelumnya, yang bertujuan menjamin kelancaran proses produksi dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya ialah perencanaan produksi. Menggunakan pendekatan seperti change strategi untuk menyusun jadwal induk produksi atau CIP. Ini bertujuan untuk menyesuaikan tingkat produksi dengan permintaan yang berubah-ubah. Tujuannya juga untuk mengurangi penumpukan produk di gudang dan memastikan bahwa produksi sesuai dengan permintaan pasar. Pengendalian persediaan dengan melakukan analisis terhadap sistem persediaan untuk melakukan economic order quality, order point, dan biaya total persediaan. Ini membantu dalam menentukan kapan dan berapa jumlah pesanan yang harus dibuat. Tujuannya untuk menurunkan biaya total persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Analisis SWOT, melakukan analisis strengths, weakness, opportunities, and threats untuk memahami posisi perusahaan dalam industri pupuk dan merumuskan strategi yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian evaluasi kinerja dengan memantau dan mengevaluasi hasil dari implementasi rencana dan strategi yang telah disusun. Ini termasuk analisis terhadap pencapaian target produksi dan penjualan. Tujuannya untuk menyusun rekomendasi perbaikan untuk strategi di masa mendatang berdasarkan hasil evaluasi. Strategi yang diterapkan. Pertama ialah membangun pabrik OSKA 5 untuk meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK. Upaya ini menjadi langkah perusahaan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pupuk nasional maupun global. Pabrik ini nantinya juga bisa dioperasikan dengan multiformula, sehingga lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pasar pupuk NPK. Yang kedua ialah melakukan komersialisasi asam fosfat untuk pasar dalam negeri maupun global. Asam fosfat merupakan salah satu bahan baku pupuk NPK sehingga berperan penting dalam mendukung peningkatan produksi NPK dalam negeri dan global. Komersialisasi ini merupakan strategi perusahaan untuk mengoptimalisasi rate produksi serta meningkatkan penjualan asam fosfat. Yang ketiga ialah perusahaan melakukan optimalisasi produk hasil samping. Saat ini, perusahaan telah mampu memproduksi surfaktan dengan produk green surfaktan yang dapat digunakan sebagai Enhanced Oil Recovery atau EOR. Referensi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.